sudah diselewengkan, siapa yang membaca Taurat dan Injil yang asli itu? Abang mau cari yang Keluarkan asli maksudnya? dalilnya saja. Iya, saya mau tanya aja. Anda kan mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu sudah diselewengkan. Artinya Anda bisa mengoreksi itu sudah diselewengkan. Bagaimana caranya Anda mengoreksi bahwa kitab Injil yang ada saat ini adalah sudah diselewengkan? Saya mau bertanya, dijawab dengan jujur. Siapa yang sudah membaca kitab yang asli itu? Menurut Baik. iman saudara, mau pakai hadis kah, mau pakai Quran kah, itu pertanyaan saya. Karena kalau kita hanya mengatakan diselewengkan, saya juga bisa mengatakan Al-Quran diselewengkan. Tetapi saya tidak pernah membaca yang aslinya itu seperti apa. Nah, silakan Pak Ustadz, dijawab dengan secara jujur. Kita jujur-jujuran saja ya. Baik. Sebelum siapa yang sudah pernah membaca? baik, saya perjelas dulu Bang. Siapa yang sudah membaca yang asli? Baik. Silakan. Ya, siapa sudah membaca yang asli? Berarti Abang cari yang asli gitu. Dari Injil dan Taurat itu, biar saya perjelas. Anda kan mengatakan diselewengkan, sudah diselewengkan. Anda mengakui tadi, betul kan? Nah, kalau Anda berani mengatakan diselewengkan, siapapun Anda harus sudah pernah membaca yang asli. Baik. Saya mau bertanya yang asli. Gini, Bang, saya paham pertanyaan Abang ya. Yang Abang cari itu yang aslinya fisiknya atau seperti apa gitu? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Bukti empiris, bukti yang tekstur. Baik, kalau tekstual dengan bukti fisik beda gitu Bang. Mengatakan bahwa saudara pernah melihat bahwa ini ada penyelewengan. Kalau enggak, siapapun Bang, bisa mengatakan itu penyelewengan, betul? Baik, saya akan tunjukkan yang asli, yang pernah dibaca, yang pernah membaca aslinya ya, dengan satu pertanyaan. Bukan, saya mau ditanya saja. Bentar, iya Anda bertanya. Iya, bentar bang, abang jangan ngotot dulu. Maksud saya kalau Anda minta tunjukkan ya yang aslinya, siapa yang pernah bacanya, saya akan tunjukkan dengan satu syarat. Ya, silakan. Abang menjawab satu pertanyaan saya. Oke? Apa pertanyaannya? Boleh? Baik. Bentar bang ya, bentar. Nih. Ya udah, bentar ya bang ya. Nih perhatikan bang ya. Ini saya mau tanya sama abang dulu ya. Bang, ini gelas bening, air bening, betul? Tapi kita selesaikan dulu saja Pak Ustadz dulu. Iya, bentar biar Anda paham gitu. Iya, saya akan jawab dengan dalil, saya akan jawab dengan akal, dan saya akan tunjukkan fisiknya dengan satu syarat ya. Satu, ya, ini air bening. Ini saya umpamakan adalah Injil dan Taurat yang asli, tanpa campuran, tanpa diselewengkan. Oke, yang bening nih. Ya. Nah, kata Al-Quran saya dan kata saya ya, kata saya Taurat dan Injil itu telah diselewengkan, telah bercampur gitu. Sekarang saya campur ya. Tolong carikan air bening tadi. Silakan dicarikan air beningnya. Itu kan klaim Anda. Bukan klaim bang, logika ya. Ya udah, kalau ini klaim saya sepihak, carikan air beningnya mana? Iya. Secara ilmiah. Iya, secara ilmiah nih, secara ilmiah. Tadi ada air bening. Bentar bang, bentar. Tadi ada air bening yang saya tunjukkan kepada Anda. Setelah kata Quran ya bahwa Injil dan Taurat itu telah diselewengkan, telah bercampur-campur, saya campur dengan kopi saya. Sekarang saya minta carikan kepada Anda
Mana air beningnya? Itu bukan bicara ilmiah, itu kan jelas di dalam ayat. Saya mau aja yang aslinya. Ya udah, artinya bang gini, kenapa saya memperagakan itu? Ya, makanya dengarkan penjelasan saya. Kenapa saya memperagakan itu? Artinya apa? Injil dan Taurat yang asli itu ya telah diselewengkan, telah bercampur. Artinya setelah dicampur itu dia nggak ada yang aslinya lagi. Nggak bisa lagi dicari yang aslinya. Seperti air bening ya, air kopi ini nggak bisa lah. Bentar dulu bang, dengarkan dulu penjelasan saya ya. Anda kan bertanya kan kayak gitu ya. Dengarkan dulu sampai selesai ya jawabannya gitu biar Anda paham gitu, oke? Nanti akan saya bawakan juga dalil ya. Jadi air kopi ini ya, air kopi ini nggak bisa lagi dicari beningnya gitu, nggak bisa lagi dicari beningnya. Artinya Injil dan Taurat yang asli itu nggak bisa lagi dicari, kecuali jalan satu-satunya ya, air kopi ini difilter supaya kembali jadi bening. Berarti ada alat untuk memfilter kopi ini supaya jadi putih kembali. Nah begitulah bagaimana cara mengetahui siapa yang membaca Al-Quran dan Injil yang asli itu, yaitu dengan alat filter Al-Quran yang memverifikasinya. Baru air ini bisa jadi bening setelah difilter. Injil dan Taurat itu bisa diketahui yang aslinya setelah difilter oleh Quran. Gitu. Makanya kata Quran saya ya, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Tuh di dalam Quran surah Al Imran ayat 78 pun ya dikatakan akan ada sebagian orang yang memutar-mutar lidah mereka membaca kitab, lalu dikatakannya itu adalah Alkitab dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, bukan. Contohnya kitab Anda dari penyelidikan, bukan. Jadi bang, siapa yang pernah membaca Injil dan Taurat yang asli? Jelas Tuhan semesta alam yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa. Dialah yang pernah membaca yang aslinya ya, tanpa fisiknya gitu. Bukan iman saya bang, itu logika. Logika Akal, berdasarkan akal, nalar, logik. Nah, orang mengatakan bahwa barang itu diselewengkan, sudah tidak murni lagi, dia tahu yang murni itu seperti apa. Betul? iya betul. Nah, sekarang Anda baca yang murni saja tidak pernah baca, tapi Anda Ada pernah saya baca bang. Bagaimana logika Anda seperti itu? Contoh ya Taurat 10 hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa. Apakah pernah saya baca? Pernah, di dalam Al-Quran tertera gitu. Kayak gimana? Ayo. Itu yang aslinya, makanya verifikasinya dari Quran. Saya bertanya. Dengar dulu, saya bertanya dulu. Paham nggak pertanyaan saya tadi? Paham nggak pertanyaan? Ya, enggak, pertanyaan saya malah balik. Paham nggak dengan jawaban saya tadi? Lainnya mengatakan bahwa Anda belum menjawab itu. Saya bertanya. Loh, Ya, Bang tadi saya jawab dengan akal sehat, dengan ilmiah, terus pakai dalil 2. Belum menjawab di mana? Hah? Aneh juga kalau Anda bilang belum menjawab. Udah saya bilang ya, yang aslinya yang pernah baca adalah Tuhan semesta alam ya, yang menurunkan Taurat dan Injil. Dia yang baca aslinya. Yang aslinya tersebut dia terakan di Al-Quran. Berarti tidak Kenapa? pernah baca manusia yang aslinya. Nabi
Musa pernah baca, terus juga Yesus pernah baca yang asli. Siapa yang baca itu pertanyaan saya, siapa yang membaca yang aslinya itu? Nabi Musa dan Anda Yesus. mengatakan tadi bahwa yang bacanya adalah Tuhan yang Maha Esa, betul? Iya, yang pernah membaca satu Tuhan semesta alam, kedua Nabi Musa dan Yesus. Tuh, Manusia di bawah kolong langit ini, Nabi Musa dan Yesus siapa jawabannya. manusia di bawah kolong langit ini yang pernah membaca kitab yang asli? Nabi Musa dan Anda Yesus. sudah diselewengkan. Nabi Musa dan Yesus pernah baca aslinya. Kenapa? Apakah Anda hidup di zaman Yesus? Anda mengatakan itu sudah diselewengkan? Udah dibilang bagaimana Nabi Musa membaca yang asli, ya. Bagaimana Yesus membaca yang asli? Karena saya tidak sejaman, makanya Allah beritahu di Quran. Ini loh, ya Injil yang dulu kuturunkan kepada Nabi Isa. Ini loh 10 hukum Taurat yang kuturunkan kepada Nabi Isa. Makanya dia terakan di Al-Quran. Kesimpulannya Ustadz Yusuf PI, kalian tidak pernah membaca yang aslinya, tetapi kalian mengatakan itu sudah diselewengkan. Bang, gini, saya ini hidup di tahun 2025, ya, tidak sejaman dengan Nabi Musa, tidak sejaman juga dengan Yesus. Ya jelas saya nggak baca di zaman dulu. Bagaimana saya membaca yang asli dari Taurat Nabi Musa maupun Injilnya Nabi Yesus, ya, Injilnya Isa, saya lihat dalam Quran filternya. Nah, artinya yang diselewengkan itu betul. Bukan salah. Berarti kitab Anda yang diselewengkan itu betul. Oh, Bang, salah. Bukan gugur. Ini sekali lagi saya jelaskan ya kepada Anda, dengarkan ya. Saya ya membaca yang aslinya dari Al-Quran saya. Ini loh kata Tuhan yang pernah kuturunkan aslinya kepada Nabi Musa. Ini loh yang pernah kuturunkan yang aslinya kepada Nabi Isa atau Yesus. Bagaimana bunyinya? Ya, ada di Al-Quran. Kalau saya nggak sejaman dengan Nabi Musa dengan Yesus, enggak. Makanya diselewengkan kitab Anda itu tidak bisa lagi dicari mana aslinya. Nggak bisa. Jadi hanya Al-Quran yang bisa memfilternya. Gitu, oke? Nah,